Jangan biarkan bulan Ramadan ini bulan yang membuat kita menjadi kita terlena. Luar biasa, Allahu Akbar, merdeka. Alhamdulillah, mudah-mudahan semangat kita tetap terjaga di detik penghujung Ramadan kita. Mbok sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, merdeka. Tapi mau doang nih, bapaknya belum, maaf, lupa kita. Yang kelihatan di depan. Semoga bapak bisa juga, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita pada sore ini kita bisa berkumpul bersama di sini. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada inisiator acara kita nih. Yang pertama Bang Gozali, kita berikan aplaus. Luar biasa, mulai dari inisiator sampai semuanya. Yang kedua Bang Haji Eka, kita berikan aplaus. Wah, ini sebetulnya yang dari awal panitia kita kan acara, alhamdulillah ya. Saya kebetulan nggak ada musibah sedikit yang saya dioperasi, jadi nggak sempat ngurusin acara segala macam. Alhamdulillah semuanya sudah beres pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Di sini ada beberapa orang, alhamdulillah kita kedatangan yang kita undang ya, Coach Agus M. Agustiawan. Beliau ini adalah ketua bidang rekrutmen dan apa? Pengelolaan anggota baru. Anggota ya. Ya. Bersama dengan Pak Haji Eka. Jadi beliau berdua inilah yang akan melakukan rekrutmen di seluruh DKI ini ya, Coach Agus dan Bang Haji Eka. Alhamdulillah sekarang sudah terbukti nih Bang Haji Eka di sini semua. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama dengan Partai Gelora Indonesia. Mengapa kita mau bergabung dengan di sini dengan Partai Gelora Indonesia? Yang pertama, insya Allah Partai Gelora punya misi besar, yaitu membawa Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia. Ini selalu melekat di semua para pengurus Partai Gelora, karena itu yang pertama ditanamkan. Gelora insya Allah akan bawa Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia. Tinggi amat cita-citanya. Kenapa begitu? Karena faktanya adalah sebuah negara akan maju kalau dia berbesar, kalau dia berperan di dunia ini. Kalau dia tidak punya kekuatan apa-apa, maka dia tidak akan maju. Kenapa? Karena dia akan dikuasai oleh negara lain. Ya mungkin Amerika, mungkin Cina, dulu Rusia. Ya tidak pernah bisa mandiri. Ya. Indonesia bisakah menjadi kekuatan yang besar dunia? Insya Allah sangat bisa. Dengan berbagai macam tinjauan kekuatannya. Yang pertama pastinya kita sudah kenal Indonesia yang penuh dengan sumber daya alam. Itu sudah pasti insya Allah. Kalau benar mengelolanya, insya Allah. Ini kan dulu slogannya partai yang lama, mau sekalian kan. Selalu Indonesia adalah sumber daya alam. Ya kan? Betul nggak? Iya. Tapi jangan lupa yang paling penting adalah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, mampu untuk menjadi sebuah bangsa. Ya, boleh dikata satu-satunya di dunia nih, negara yang kepulauan yang begitu besar, mampu untuk mempertahankan kesatuannya. Nah inilah yang menjadi kekuatan kita. Itulah mengapa tema kita adalah gelorakan saleh kebangsaan. Karena kita tidak ingin menjadi bangsa besar tapi terbelah. Yang saat ini keterbelahannya, kalau kita masih ingat sejak Pilkada DKI 2017 sampai Pilpres, sampai sekarang belum hilang rasanya. Ya, kita ingin Partai Gelora menghilangkan keterbelahan bangsa kita menjadi bangsa yang bersatu pada saat ini. Ya, kenapa kita milih gelorakan saleh kebangsaan? Nah, bagaimananya insya Allah akan diempatkan oleh Coach Agus kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa berkesempatan ketemu sama Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ada di wilayah berapa kecamatan nih, saya lupa nih. Ada Ciracas, ya, Pasarbo, Cipayung, Makassar. Jauh-jauh nih, Makassar, Pasarbo. Saya sendiri datang tadi nggak dari daerah sini Bu, Pak. Saya dari Jakarta Pusat. Kalau Bapak Ibu pernah main ke penjara Salemba, pernah? Belum pernah ya? Belum pernah ya? Jangan lah ya, lewat doang lah.
ya rumah saya nggak jauh dari situ lah. Jadi kalau ngelewatin penjara Salemba boleh mampir. Rumah saya maksudnya, bukan ke penjaranya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama-tama tentu saja pada sore hari ini kita kumpul di sini, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena dikasih kesehatan, dikasih kesempatan untuk tetap berpuasa dengan segala macam tantangan dan rintangannya yang tetap kita nikmati. Dan di awal pertemuan kita ini saya ingin mengingatkan kita semua satu hal yang kalau bisa jangan sampai lepas dari diri kita kapanpun dan dalam situasi apapun, yaitu yang namanya rasa gembira atau kegembiraan, kebahagiaan. Jadi dalam situasi apapun, sesulit apapun, bahkan kita sudah melewati pandemi COVID ini, kalau di negara kita ini udah setahun lebih, jangan sampai gara-gara itu atau dengan gara-gara yang lainnya kegembiraan kita hilang. Satu hal yang nggak boleh hilang, nggak boleh dicuri dari orang lain, dari diri kita adalah apa tadi Bu? Kegembiraan. Jangan sampai situasi apapun kemudian merenggut kegembiraan kita sehingga kemudian akhirnya justru gara-gara kita nggak bisa merasa gembira atau gembira kita diatur sama orang lain, wah itu udah repot ya. Itu sama dengan kita dijajah lagi. Makanya tadi MC neriakin merdeka, merdeka, merdeka. Terus ada yang nanya tadi kan, emang kita belum merdeka? Bukan kita belum merdeka, tapi kita harus punya rasa bahwa jiwa kita mau merdeka, pikiran kita merdeka. Ya bukan berarti kita juga nggak mau diatur orang lain. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini asumsi saya ya, ini asumsi karena kita baru ketemu hari ini. Asumsi saya, teman-teman Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang hadir di sini itu sudah bergabung dengan partai apa Bu? Gelora Indonesia. Saya pengen tahu dulu nih, yang bisa jawab nanti mungkin ada door prize ya? Oh ada, wah, alhamdulillah. Tapi bukan dari saya nih. Bapak Ibu ada yang tahu makna kata gelora? Oke, itu kepanjangannya. Gelora adalah kepanjangannya gelombang rakyat. Tapi kalau makna gelora sendiri apa? Yang Ibu tahu, Bapak tahu? Semangat, Pak. Semangat. Apa lagi? Gelora. Semangat, apa lagi? Gairah. Oh, gairah. Waduh, udah mau maghrib aja gairah. Pokoknya kata gelora nggak ada makna lain selain kita punya semangat, kita punya gairah, kita punya energi besar. Makanya kemudian kalau Bapak Ibu ingat, Bung Karno waktu awal-awal kemerdekaan salah satu adalah gelombang rakyat. Gelombang, nanti kita bicara gelombang, kita bicara rakyatnya dulu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Indonesia ini secara resmi dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 2019. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa mesti 28 Oktober? Biasanya kalau 28 Oktober kita peringatin apa tuh? Sumpah Pemuda. Kenapa mesti dipas-pasin dengan itu? Apa karena ulang tahunnya Ketua Umum Partai Gelora, Pak Anies Mata itu hari lahirnya 28 Oktober? Ya salah satunya, kebetulan aja. Tapi yang melatar belakangi kenapa kemudian dideklarasikan tanggal 28 Oktober itu adalah kita ingin mewarisi semangat para pemuda pada tahun 1928, di mana pada waktu itu Indonesia belum merdeka. Tapi kalau Bapak Ibu ingat, pada tahun 1928 itu entah bagaimana caranya kita nggak bisa bayangin, pemuda yang asalnya dari berbagai macam pulau, berbagai macam provinsi kalau sekarang, ya ada yang dari Ambon, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan dan seterusnya, berkumpul di satu tempat. Lalu pada tahun 1928 itu negara belum ada, Indonesia belum ada. Pada 1928 itu mereka bersepakat, bertekad, kemudian mendeklarasikan lahirnya sebuah bangsa yang namanya bangsa
Bangsa apa Pak? Indonesia. Negaranya udah ada belum 28? Belum ada. Tapi tahun 28 si pemuda-pemuda ini ada Yong Celebes, Yong Ambon, Yong Java dan seterusnya, Yong Sumatera kumpul, mereka dari berbagai macam suku, berbagai macam daerah, tapi tahun itu mereka punya mimpi yang sama. Mimpi satu saat nanti, deklarasinya hari ini tahun 28 waktu itu, 28 Oktober, satu saat nanti kita akan proklamasikan negara yang namanya Indonesia. Waktu itu tahun 28 nggak kebayang kapan kita bisa merdeka, nggak ada yang pernah tahu, nggak ada yang pernah bisa menjawab waktu itu para pemuda ini. Tapi karena tekad, semangat, gelora, gairah yang luar biasa, mereka kesampingan tuh yang namanya kepentingan pribadi, kepentingan daerah dan seterusnya. Mereka akhirnya bertekad bertanah air satu, berbangsa yang satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Nah itulah semangat yang ingin kita wariskan di Partai Gelora ini. Kenapa kemudian kita memilih tanggal 28 Oktober sebagai hari lahirnya Partai Gelora tahun 2019, hampir 2 tahun usianya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini juga penting saya sampaikan. Kalau Gelora tadi kan gelombang rakyat. Kenapa dipilih kata rakyat? Ini juga perlu kita sama-sama tahu. Kenapa kok nggak milih kata bangsa sih? Kenapa nggak milih kata umat? Karena selama ini yang kita pahami nih, bukan kita lah, saya lah ya, kita aja, kita semua atau saya paling tidak, selama ini kita taunya kalau orang menisbatkan atau mendeklarasikan saya ini golongan umat, atau saya ini partai yang memperjuangkan aspirasi umat, maka konotasi kita, oh kalau umat itu berarti ini kelompok kanan nih, ya nggak? Kelompok kanan. Kemudian kalau yang tengah, mereka kemudian mendeklarasikan diri, oh saya memperjuangkan kepentingan bangsa. Sementara yang kelompok kiri biasanya ngambil kata rakyat. Kami memperjuangkan kepentingan rakyat. Padahal maknanya kan sama kan, rakyat, bangsa, umat, sama aja. Yang dua akar katanya dari bahasa Arab, ada umat dari bahasa Arab, rakyat dari bahasa Arab. Yang nggak ada cuma bangsa. Bangsa nggak ada dari bahasa Arab. Nah kemudian pertanyaannya, kenapa kemudian Gelora Indonesia atau Gelombang Rakyat Indonesia ini ngambil kata rakyat? Apa maksudnya gelombang Partai Gelora Indonesia ini mainnya di kiri ini, segmen kiri? Ya, enggak, kita punya pemaknaan sendiri. Setidaknya Ketua Umum Pak Anies Mata berulang kali menjelaskan kenapa memilih kata rakyat. Ini juga beliau jelaskan di pertemuan dengan para petinggi militer di Indonesia beberapa saat yang lalu. Mereka bertanya pada Pak Ketua Umum Pak Anies Mata, Pak Anies, kenapa Gelora Indonesia milih kata rakyat? Itu kan kiri, gitu kan? Berarti Gelora Indonesia ini mau main di kiri, gitu ya? Lalu kemudian beliau menjelaskan, ini saya jelaskan sedikit singkat pada pertemuan sore hari ini menjelang berbuka. Kenapa kemudian kita mengambil kata rakyat? Ini karena beliau latar belakangnya juga tahu paham bahasa Arab. Kemudian beliau menjelaskan ada satu hadis yang menyebutkan, mungkin beberapa dari kita juga hafal, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah, kalau yang tahu nih, setiap kalian adalah maknanya apa Pak? Nah kalau di Indonesia itu terjemahannya rata-rata sebagian besar setiap kalian adalah pemimpin. Padahal kalau yang paham bahasa Arab, yang namanya ra'in itu adalah aslinya itu penggembala maksudnya, atau orang yang memelihara, orang yang berfungsi sebagai pemelihara. Jadi ra'in dalam hadis tersebut maksudnya adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya atau tugas dan fungsinya sehari-hari adalah melakukan fungsi pemeliharaan terhadap apa? Ya terhadap segala macam. Kalau dalam hadis tadi kan sambungannya jelas. Kalau suami berarti memelihara anak istrinya, keluarganya. Kalau istrinya berarti tanggung jawabnya pemeliharaannya adalah kepada rumahnya, anak dan anggota keluarganya yang lain. Bahkan kita bicara soal pemeliharaan, maka kita bicara soal dua hal.
pemeliharaan, kita bicara soal dua hal, yaitu cinta dan pertanggungjawaban. Gak mungkin orang punya kemampuan memelihara kalau dia gak punya rasa tanggung jawab, ditambah rasa cinta. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian nama partai ini Gelombang Rakyat Indonesia, diambil kata rakyat? Karena kita berharap semua yang tergabung dalam Partai Gelora Indonesia ini adalah orang-orang yang senang memelihara, senang atau suka bertanggung jawab, punya rasa tanggung jawab yang tinggi, dan yang ketiga punya rasa cinta. Ya kan? Kan kalau siapa ya, penyanyi siapa yang bilang tuh ya, kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang, kata Iwan Fals ya. Ya Bang Iwan ya. Jadi jangan sampai cinta dan pertanggungjawaban hilang dari diri kita, sehingga kemudian kita tidak bisa menjadi manusia Indonesia yang nanti akan siap menyongsong tanggung jawab besar. Kita kepengen dengan kemampuan memelihara di sini maksudnya ya memelihara diri sendiri, memelihara keluarga, memelihara lingkungan, memelihara warga, bangsa dan negara kita dari seluruh aspeknya. Itulah yang kita harapkan nanti kita tumbuhkan bareng-bareng, Bapak Ibu sekalian. Sekarang mungkin ada yang jadi ketua RT, ada yang jadi ketua RT di sini, Bapak Ibu? Atau ketua RW? Atau pengurus LMK? Atau apa saja yang ada di masyarakat, itu adalah tanggung jawab yang kita sedang emban. Lalu kemudian dengan tanggung jawab itu, marilah kita bumbui terus dengan cinta dan rasa pemeliharaan, ya, supaya kemudian kita ini menjadi orang-orang yang hebat. Nah itulah kemudian kenapa kata rakyat diambil oleh Partai Gelora Indonesia menjadi namanya partai. Bukan rakyat dalam konotasi, oh kalau rakyat berarti ini kita mau main di kiri, enggak. Tapi kita memaknai rakyat adalah orang yang punya tanggung jawab, punya cinta, dan mau memelihara apa saja yang ada di bumi kita tercinta ini. Termasuk melihara 4 pilar dari bangsa kita, supaya kemudian kita tetap eksis sebagai sebuah bangsa. Mungkin teman-teman Bapak Ibu nih masih pada ingat 4 pilar itu. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang kita jaga, kita pelihara dengan cinta dan pertanggungjawaban. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah saya jelaskan tadi makna kata rakyat itu, di depannya kita tambahkan kata gelombang. Kenapa ini kita kemudian memilih kata gelombang di depan kata rakyat? Sebab kita ingin seluruh rakyat Indonesia yang tadi udah punya rasa tanggung jawab terhadap dirinya, bangsanya, dan negaranya, ya, kemudian kita masing-masing orang per orang itu sanggup menjadi penulis sejarah masa depan kita sendiri. Jangan sampai orang lain yang nulisin sejarah kita. Kita kepengen Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang nggak sempat hadir, semuanya orang per orang itu adalah penulis sejarahnya sendiri. Apalagi yang masih muda-muda nih, jangan sampai sejarah hidup kita ditulis sama orang lain. Dulu tuh si dia itu begini. Enggak. Kita kepengen masing-masing kita, masing-masing orang, masing-masing individu, semuanya jadi penulis sejarah dirinya sendiri. Atau kalau dalam bahasa Pak Ketua Umum itu biasanya beliau menyampaikan, marilah kita semua menjadi perawi sejarah. Perawi itu maksudnya penulis, orang yang meriwayatkan sejarah. Jadi kalau orang bertanya tentang kita, yang paling bisa menjelaskan tentang kita ya adalah diri kita sendiri. Jangan sampai orang lain yang jelasin. Oh, Bapak mau tahu bagaimana Pak JK misalnya, tapi nanyanya bukan ke Pak JK, nanyanya ke orang lain, ya, ke Pak Ghazali misalnya. Pak Ghazali lebih fasih tuh menceritakan tentang JK. Kita nggak menginginkan yang kayak gitu. Yang kita inginkan adalah Bapak Ibu jadi perawi sejarahnya dirinya sendiri, masa depan sendiri. Nah kalau udah semua
punya mindset begitu, pola pikir yang seperti itu, menjadi perawi sejarah masa depan sendiri, terus kita berkumpul, bergabung, itulah yang kemudian nanti akan menciptakan gelombang. Jadi baik disingkat maupun dipanjangin, Gelora Indonesia atau gelombang rakyat Indonesia, ada gelora, ada gelombang, dua-duanya punya makna, dua-duanya punya makna energi. Kenapa? Karena kita ingin membangkitkan nasionalisme baru Indonesia, yaitu Indonesia menjadi 5 besar dunia. Utopis banget. Enggak. Kita udah pernah punya pengalaman sejarah yang luar biasa, tercatat indah dalam sejarah kita. Tahun 1928 tadi yang saya ceritakan. Pemuda-pemuda itu juga punya mimpi waktu itu. Mimpinya adalah nanti satu saat, begitu mereka ditanya, saatnya kapan? Nggak tahu. Pokoknya kita deklarasikan aja dulu hari ini. Deklarasinya apa? Kita adalah bangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, bertanah air Indonesia. Waktu itu, tahun 28. Lalu kemudian baru bisa terwujud menjadi sebuah negara tahun berapa, Pak? Bu? 45. Berapa tahun jaraknya? 45 kurang 28. Ini ada kuisnya nih. Nggak sampai 20 tahun, Bu. Nggak sampai 20 tahun. Sementara kita ada sekarang di tahun 2021. Tahun 2025, kalau menurut para pakar, itu Indonesia itu masuk kepada generasi yang usia produktifnya jauh lebih banyak dibandingkan usia yang sudah nggak produktif. Lebih dari 60% penduduk Indonesia tahun 2025 nanti itu usianya antara 15 sampai 60 tahun. Mamanya, tunggu, Pak. Itu,